Selamat sore saudara, kembali kami hadir dalam Kaltara Bicara bersama saya, Tude Stefan. Ya, saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada bulan Februari 2022 yang lalu. Ini merupakan salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan tentunya dari kurikulum Merdeka ini berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Dan menurut data dari Mendikbudristek RI, ada 140.000 satuan pendidikan di Indonesia yang sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Lantas, seperti apakah implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Kalimantan Utara? Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Teguh Henry Sutanto MPD. Selamat sore Pak Teguh, terima kasih tentunya atas waktunya dan juga di sela-sela kesibukannya bisa bergabung bersama kami di Kaltara Bicara. Selamat sore untuk kita semuanya. Baik Pak Teguh, ini kita langsung saja berbincang-bincang ini terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Kalimantan Utara. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa memang di Februari 2022 baru saja diluncurkan oleh Kementerian dan ternyata ada 140.000 satuan pendidikan di Indonesia yang sudah mulai menerapkan ini Pak untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah ini untuk di Kalimantan Utara sendiri seperti apa Pak? Terima kasih. Kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum yang diterapkan di Kalimantan Utara khususnya sesuai kewenangannya, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan itu memberikan pengelolaan pendidikan di pendidikan menengah atas, yaitu SMA, SMK, dan SLB. Nah, mengawali implementasi kurikulum Merdeka, kita mengadakan sosialisasi. Pertama, kita melakukan sosialisasi lewat Zoom meeting kepada penjelasan kepada para kepala sekolah, baik tingkat SMA dan SMK dan SLB. Nah, kemudian daripada itu, kami membentuk tim, yang mana tim kami bentuk tim pelaksanaan dan percepatan kurikulum Merdeka Belajar. Siapa tim itu terdiri dari kepala bidang SMA, SMK, kemudian juga para pengawas. Itu kami bentuk timnya. Kemudian dari kita sendiri ada kegiatan memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan penjelasan kepada satuan pendidikan yang mana memang satuan pendidikan diberi kebebasan untuk memilih. Kita memang tidak memaksa karena sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Nah, mula-mula kita sarankan kepada satuan pendidikan untuk mendaftar pada kurikulum Merdeka Belajar. Pertama adalah mandiri belajar. Mandiri belajar diartikan apabila ketika satuan pendidikan itu belum siap sepenuhnya, boleh menggunakan mandiri belajar. Artinya masih menggunakan sebagian kurikulum K13, kemudian juga sebagian menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya kita memberikan keluasan kepada sekolah-sekolah yang memiliki sarana prasarana yang sudah agak lengkap maksud kami, yang sudah mapan, jaringan internetnya ada, jaringan listriknya ada, kemudian guru-gurunya sudah siap. Nah, itu kita beri kesempatan untuk mandiri berubah. Kemudian selanjutnya bagi sekolah kita yang sudah menerapkan sekolah penggerak, khususnya SMA yang sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak, itu otomatis mendaftar sebagai pelaksana kurikulum mandiri. Itu yang sudah kita lakukan. Nah, data yang ada sementara ini di pendidikan satuan pendidikan SMA yang sudah menerapkan kurikulum mandiri belajar itu sekitar 17 satuan pendidikan. Kemudian untuk mandiri berubah sekitar 22 satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang baru satu kurikulum Merdeka yang diterapkan secara mandiri. Nah, sekarang sudah berubah berkembang pada tanggal tahun ajaran baru bulan Juli kemarin tanggal 12 itu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri ada 4 sekolah, yaitu SMA 1 Nunukan, SMA 1 Sebatik, kemudian SMA 1 SMA SLB, yang satunya adalah SMA Ibnu Sina di Nunukan. Oke, nah ini menarik Pak. Kalau kita berbicara bahwa yang menjadi yang pertama kali menerapkan ini ada di Nunukan. Seperti kita ketahui Nunukan juga wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia. Nah ini Dinas Pendidikan sendiri melihat ataupun seperti kita ketahui bahwa ini adalah kurikulum Merdeka ini tadi kan memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk satuan pendidikan untuk menerapkan ini. Nah, untuk daerah terpencil dan khususnya di perbatasan, kalau Dinas Pendidikan sendiri seperti apa, Pak? Untuk daerah-daerah kita, daerah terpencil dari 3T, wilayah 3T,
kemarin mereka mendaftar secara kurikulum mandiri berbelajar karena memang banyak keterbatasan. Kemudian yang kedua, mereka kemudian juga ada sedikit istilahnya mendatangi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum mandiri. Artinya mandiri penuh, itu di SMA 1, Nunukan dan Sebate. Mereka datang belajar di sana. Atau yang kedua, kemarin kami perintahkan kepada satuan pendidikan yang ingin belajar mendatangkan narasumber dari kepala sekolah yang sudah menerapkan kurikulum secara mandiri. Mereka bisa mengundang SMA yang ada di Sebate maupun ada di Nunukan yang sudah menetapkan menggunakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di wilayah perbatasan karena memang jangkauan internet juga agak sulit, kemudian juga media-media yang lain juga bisa, platform pembelajaran juga sulit untuk diakses, maka saya ada satuan pendidikan yang menggunakan sistem berbasis offline. Artinya ketika nanti ada jaringan internet dan mereka pergi ke kota, itu bisa diunduh semuanya, baru kita cetak, baru dibagikan kepada peserta didik yang ada di wilayah 3T. Seperti itu pelaksanaannya. Seperti itu pelaksanaannya. Oke, tadi kita melihat ini Nunukan ya Pak ya. Dan fokus utama selain Kabupaten Nunukan yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka ini, apakah nanti akan disusul juga oleh kabupaten kota yang lain yang ada di Kalimantan Utara? Ini fokusnya seperti apa Pak? Nah, kebetulan begini, untuk penetapan sekolah Merdeka, untuk penetapan satuan sekolah penggerak itu adalah per wilayah. Ya. Okay. Nah, tahap kedua adalah di Kabupaten Nunukan. Kabupaten KTT Tanah Tidung. Nah, Kabupaten Tanah Tidung yang sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak itu SMA 2 Tanah Tidung. Yang itu ada di Tanah Lia. Itu sudah termasuk tahap kedua. Nah, tahap ketiga ini Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 ini, nah itu baru penetapan SK. SK penetapan satu pendidikan SMA yang ditetapkan oleh kementerian menjadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak kuncinya adalah kepada kepala sekolah, bukan kepada lembaganya. Kepala sekolah ya Pak ya? Kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mempunyai visioner yang bagus, inovasi yang tinggi, komitmen yang kuat, maka di situ adalah akan ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Karena menggunakan pola tes, bukan tiba-tiba ditetapkan, harus ada tes penyaringannya. Dan ini diikuti oleh semua kepala sekolah dan mana yang lulus itulah yang akan ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Nah, alhamdulillah kita sudah tahap 3 ini yaitu Kabupaten Bulungan dan Malino. Cuma ini kita baru penetapannya untuk implementasinya di 2023 nanti. 2023. Oke, baik. Nah, ini fokus utama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kalau kita melihat kembali Pak, ketika memang penerapan ini tentu ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Tadi juga sudah dijelaskan untuk daerah 3T. Nah, ada lagi Pak selain itu mungkin kendala yang dihadapi saat ini? Kendalanya begini, karena kurikulum Merdeka ini kan belajar secara mandiri, belajar secara berubah, belajar secara istilahnya diserahkan oleh satuan pendidikan, otomatis mempunyai konsep yang berbeda dalam hal pemahaman bagaimana mengimplementasikan itu. Pasti itu yang kedua. Yang kedua adalah keterbatasan sarana juga. Karena tidak semua sekolah itu kan memiliki jaringan internet tadi sehingga tidak bisa menyimpan aktivasi akun pembelajaran platform Merdeka Belajar tadi. Di sana sudah disediakan konten-konten untuk kurikulum Merdeka, bahan ajarnya, juga medianya, juga kurikulumnya dan sebagainya ada di sana sebetulnya. Nah, disitulah kendala-kendala kita tidak bisa menyeragamkan harus Kalimantan Utara itu harus kurikulum Merdeka mandiri semuanya, tidak seperti itu gitu loh. Artinya ada beri kesempatan tahap per tahap tadi gitu. Nah, kendala yang paling utama itu biasanya itu tadi jaringan listrik dan internet yang mana sekolah tidak bisa mengakses platform Merdeka Belajar tadi. Itu kendalanya. Nah, tapi bisa diatasi menggunakan offline tadi. Ketika ada kepala sekolah yang datang ke kota atau di wilayah Malino khususnya datang ke kabupaten ada jaringan internet, mereka akan mengakses di situ semua, baru kemudian dicetak, baru dibawa ke satuan pendidikan. Jadi seperti itu Pak ya untuk yang menjadi kendala yang dihadapi saat ini. Nah, seperti kita ketahui juga tadi Bapak sudah menjelaskan juga bahwa tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini untuk tahun ajaran 2022-2023. Tapi kita akan lanjutkan nanti Pak untuk pertanyaan yang bisa dijawab setelah jeda. Kita akan jeda dulu sesaat. Dan saudara, kami akan segera kembali tentunya usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara.
Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Ya, saudara, masih bersama kami di Kaltara Bicara dan kita masih berbincang tentunya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Teguh Henry Sutanto MPD, terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Kalimantan Utara. Baik Pak Teguh, kita lanjutkan perbincangan kita terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Kalimantan Utara. Tadi sebelum jeda saya ingin bertanya Pak, terkait bagaimana seperti kita ketahui bahwa tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk selanjutnya Pak, tahun ajaran berikutnya, apakah memang sudah harus diwajibkan kurikulum Merdeka ini diterapkan untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kalimantan Utara? Prinsip dasarnya adalah memang tidak ada pemaksaan kesadaran sekolah. Namun demikian, saya akan mendorong kepada satuan pendidikan yang mana pada saat ini sudah mendaftar untuk kurikulum belajar, itu akan kita kembangkan untuk kurikulum berubah, jadi bertahap. Nah, harapan kita nanti pada tahun 2024 itu kalau bisa semuanya sudah kurikulum mandiri, menerapkan kurikulum, artinya secara bertahap akan kita lakukan. Nantinya kalau sudah kita melaksanakan kegiatan kurikulum secara mandiri, otomatis kita bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang lain yang di mana praktek baik dari masing-masing satuan pendidikan itu bisa dikembangkan untuk dimasukkan ke dalam platform pembelajaran, praktek mengajar terbaik, pendidikan kurikulum mengembangkan kurikulum secara mandiri, itu bisa dicontoh untuk daerah-daerah lain. Itu harapan seperti itu. Nah, alhamdulillah Kalimantan Utara meskipun provinsi yang ke-34, provinsi yang terakhir, tapi untuk penerapan kurikulum Merdeka tidak merupakan provinsi yang terakhir dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Bahkan kita sebagai provinsi yang bisa menerapkan pada tingkat urutan ke-7 dari 34 provinsi. Kami alhamdulillah bisa kami mendorong semuanya. Wah, itu luar biasa sekali Pak, di posisi ke-7 untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, tadi juga sempat disebut Pak, dan sempat disinggung juga terkait masalah sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Nah, ini untuk di Kalimantan Utara sendiri seperti apa Pak untuk sekolah penggerak dan guru penggerak ini? Sekolah penggerak adalah sebetulnya sekolah yang diberikan kepercayaan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat, yang sekolah yang mana indikatornya adalah dari kemampuan manajerial kepala sekolah. Karena itu melalui seleksi. Jadi yang ukurannya bukan sekolahnya yang baik, bukan sekarang yang lengkap, bukan medianya yang bagus, bukan, tapi kemampuan manajerial kepala sekolah. Nah, ketika kita tetapkan menjadi sekolah penggerak, maka Dinas Pendidikan Provinsi harus mendorong, melengkapi apa yang menjadi kekurangan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Contohnya untuk sarana pendidikan, sarana pembelajaran, media pembelajaran, termasuk pelatihan-pelatihan secara khusus, pendampingan secara asimetris dengan dunia pendidikan yang lain. Kemudian juga ada pembinaan teknis oleh pengawas, oleh komunitas pembelajaran harus kita bentuk. Artinya kita kembangkan kemampuan SDM yang ada di satuan pendidikan itu. Ada tenaga pendamping ahli, ada pelatih ahli, kemudian juga ada komunitas belajar. Nah, kita harus bentuk satu iklim pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu. Tugas kita itu mengembangkan seperti itu. Ketika nanti kita sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Karena saya sampaikan tadi tidak semua kepala sekolah itu ditetapkan menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, tahun ini untuk di Kabupaten Bulungan itu yang pertama adalah yang ditetapkan SMA 1 Tanjung Palas, yang kedua SMA Negeri 2 Tanjung Selor, yang ketiga SMA 1 Pesok. Nah, itu artinya indikasi SMA 1 kalau dilihat gedungnya kan megah. Kenapa tidak SMA 1 kan begitu? Itu memang indikatornya kepala sekolah, kemampuan manajerial kepala sekolah. Gitu. Nah, maka ditetapkan 3 itu. Nah, karena sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak, maka kita harus dorong, harus kita beri motivasi, harus bisa penguatan terhadap implementasinya tadi. Ada pendampingan secara asimetris, kemudian juga ada pembentukan komunitas belajar, ada juga dari pelatihan secara khusus yang harus kita kembangkan oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan sendiri. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini tadi
ada komunitas-komunitas belajar. Ini ditujukan untuk guru dan kepala sekolah berarti ya Pak ya? Betul, ya. Tentunya juga bagaimana mengaplikasikan untuk kurikulum ini. Nah, apakah dari Dinas Pendidikan sendiri ada melakukan monitoring ataupun melakukan penilaian secara berkala terkait komunitas-komunitas dalam penerapan kurikulum? Kalau monitoring harus kita lakukan. Harus kita evaluasi, harus kita lakukan setiap bulannya sekali, kendala dan persoalannya apa, baru kita berikan penguatan-penguatan kembali. Contoh ketika masih ada guru yang belum paham, maka terus kita dan pelatihan IHT, in-house training masing-masing satuan pendidikan. Kita datangkan narasumber dari sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan menjadi kurikulum merdeka tadi atau kurikulum sekolah penggerak. Itu strategi yang kita pakai. Jadi untuk penguatan-penguatan guru harus kita siapkan memang gitu, agar tidak jalan konsep gitu. Nah, kalau kita melihat konsep yang sudah dibuat ini adalah bagaimana menciptakan komunitas, bagaimana juga mengajak keterlibatan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan saja, Pak, tapi bagaimana juga satuan pendidikan. Nah, ketika untuk menyeragamkan itu, Pak, untuk di Provinsi Kalimantan Utara sendiri, apakah memang ini sudah dikumpulkankah seluruh satuan pendidikan yang ada di Kalimantan Utara dalam penerapan kurikulum ini? Untuk penerapan secara menyeluruh kita baru tahap mengambil kebijakan dengan kepala sekolah. Tapi untuk pelatihan secara khusus terhadap komunitas-komunitas pembelajaran, komunitas guru yang ada di satuan pendidikan, kita memang belum ada pertemuan secara menyeluruh, artinya semacam diskusi atau semacam focus group, itu belum kita terapkan. Sementara ini baru tahap untuk kepala sekolahnya dulu. Yang penting kepala sekolah mampu menerapkan dan kita kasih bimbingan secara teknis, yang mana pengawas kita turunkan ke satuan pendidikan secara berkala sehingga nantinya mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka secara utuh dan menyeluruh. Jadi itu memang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan saat ini. Nah, kalau kita melihat Pak bahwa memang ada keunggulan-keunggulan dari kurikulum merdeka ini, dan ternyata seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi juga, ini sangat berpengaruh juga untuk daerah-daerah yang kalau kita lihat kondisi geografis yang ada di Kalimantan Utara. Nah, saat ini Pak, yang dari pantauan ataupun dari hasil monitoring dari Dinas Pendidikan, ada keluhan-keluhan tidak Pak dari sekolah-sekolah yang memang sudah menjalankan kurikulum merdeka ini? Ya, keluhan itu banyak. Pertama masalah kemampuan konsepsi masing-masing pengajar di satuan pendidikan yang belum sepenuhnya memaknai implementasi kurikulum merdeka. Dikira masih seperti kurikulum K13, harus membawa RPP yang besar, yang banyak. Nah, padahal secara sederhana. Intinya bahwa kurikulum merdeka itu memberi kebebasan kepada siswa secara penuh untuk pemahaman konsep, penguatan kompetensinya, dan pembelajaran berbasis proyek. Artinya pengalaman langsung yang harus diterapkan di dalam satuan pendidikan. Nah, sebetulnya tidak sulit apa yang dibayangkan mereka. Nah, mereka itu masih bingung. Kendala-kendala mereka itu bagaimana menerapkan berbasis proyek tadi gitu. Nah, berbasis proyek tentunya adalah mengembangkan potensi lokal, kearifan lokal yang bisa dikembangkan menjadi media belajar. Bahan itu akan menjadikan yang diangkat menjadi tema belajar. Sehingga harapan kita anak itu mampu menciptakan kemampuan mandiri secara penuh nantinya dan mampu mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Itulah tujuan konsep pembelajaran kurikulum merdeka berbasis proyek tadi. Oke, baik. Pak, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut. Kita nanti akan banyak sekali lagi pertanyaan tentunya terkait memang implementasi kurikulum merdeka belajar di Kalimantan Utara. Kita akan jeda dulu sesaat. Ya, saudara, kami akan segera kembali tentunya dengan perbincangan terkait implementasi kurikulum merdeka belajar di Kalimantan Utara. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi yang sudah menelan banyak korban hampir di seluruh dunia. Kenali gejala klinisnya jika terpapar virus ini. Demam, suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, batuk kering, letih, lesu, serta nyeri di persendian, gangguan pernafasan, serta sakit pada tenggorokan. Ayo lakukan langkah mudah guna mencegah virus ini. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Gunakan masker saat keluar rumah. Selalu jaga jarak jika berada di keramaian. Eits, jangan lupa rajin berolahraga serta makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun tubuh kita.
Mudah kan? Iya, saudara, masih di Kaltara Bicara, masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Teguh Henry Sutanto, MPD. Baik, Pak Teguh, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Pak, kalau kita melihat juga bahwa memang Provinsi Kalimantan Utara ini tadi kan membanggakan nih Pak, posisi ke-7 untuk implementasinya ini. Nah, harapan Bapak ke depannya seperti apa lagi Pak untuk penerapan dari kurikulum ini? Tentunya kita tidak hanya bangga pada prioritas ke-7, tapi harus kita peningkatkan kualitas. Kualitas pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, yang mana betul-betul nanti lulusan daripada penerapan kurikulum merdeka itu menjadi pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar yang mampu menjadi sifat gotong royong, sifat mandiri, sifat kreatif, inovatif, dan berbasis pengalaman global. Itulah harapan kita, lulusan kita nanti. Di samping itu juga memiliki karakter yang kuat jati diri bangsa kita. Itu harapan kita dalam penerapan kurikulum merdeka. Artinya tujuan akhir daripada itu. Harapan kita siswa-siswa Kaltara itu memiliki sifat sebagai pelajar Pancasila tadi. Oke, baik Pak. Bagi sekolah-sekolah, kita kembali lagi ke sekolah-sekolah Pak. Sekolah-sekolah yang memang sudah menerapkan kurikulum merdeka ini, apakah memang ke depannya pada saat mereka mungkin akan menyesuaikan antara kurikulum merdeka dan juga K13 tadi ya Pak ya, kurikulum 2013 ini. Nah, apakah nanti dari Dinas Pendidikan sendiri juga akan melakukan pendataan terkait sekolah-sekolah yang masih menggunakan K13 tentunya berdampingan dengan kurikulum merdeka ini untuk keselarasan? Karena harus ada kolaborasi tadi ya Pak ya dalam proses belajar mengajar. Nah, ini seperti apa dari Dinas? Tentunya kami harus mengadakan kegiatan pemetaan dulu ya, pemetaan secara bertahap. Kemudian setelah kita petakan dari masing-masing tahap tadi ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri penuh. Nah, itulah kita akan mendorong satu demi satu untuk mengimplementasikan sekolah kurikulum merdeka secara penuh. Nah, intinya nanti bahwa Dinas Pendidikan juga akan memberi penguatan. Tentunya harus didukung pelatihan sebetulnya. Gitu. Pelatihan ya Pak ya? Pelatihan untuk penguatan pendidikan implementasi kurikulum merdeka belajar ini. Bayangkan ketika penerapan kurikulum K13 itu menggunakan dana yang besar. Ini tidak menggunakan dana sama sekali karena melalui pembelajaran secara daring. Implementasinya pun harus belajar mandiri. Nah, konsep pembelajaran mandiri itulah yang kita pertegas nantinya harus diadakan pelatihan secara khusus untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga nantinya konsep secara utuh implementasinya itu dapat dilakukan di setiap satuan pendidikan. Itu harapan saya. Iya, baik. Nah, ini juga ada satu statement juga dari Kementerian saat peluncuran dari kurikulum merdeka ini Pak. Untuk tingkat SMA sendiri ada menghapus penjurusan. Jadi tidak ada lagi jurusan-jurusan di SMA yang seperti yang kita kenal sebelumnya. Nah, ini apakah juga sudah dilaksanakan juga untuk di Provinsi Kalimantan Utara khusus untuk SMA? Jadi untuk tahun ajaran ini 2022-2023 memang tidak ada penjurusan nantinya. Jadi sesuai dengan implementasinya tadi memang tidak ada jurusan IPA jurusan IPS itu tidak ada. Akan tetapi begini, konsep yang dikembangkan nanti ketika anak-anak itu masuk di fakultas kedokteran itu harus konsep matematika, konsep fisikanya harus kuat. Tadi tidak ada penjurusan secara khusus, tapi secara jati dirinya nanti yang akan masuk ke fakultas kedokteran memang semuanya berhak. Dulu dengan adanya penjurusan kan jurusan IPS, jurusan bahasa kan tidak bisa masuk fakultas teknik, tidak bisa masuk fakultas kedokteran, yang bisa hanya jurusan IPA. Nah, sekarang tidak, diberi kesempatan semua seluas-luasnya. Maka ujian nasional pun tidak ada sekarang, dirubah menjadi asesmen nasional, yaitu berbasis literasi dan berbasis numerasi. Itu yang akan diukur masuk perguruan tinggi nanti seperti itu. Berarti memang karakter dari siswa inilah nanti yang akan karakter dari siswa yang akan dimunculkan, yaitu belajar Pancasila tadi gitu. Artinya roh jati dirinya bangsa Indonesia mendirikan bangsa yang berkarakter. Apa itu karakternya? Seperti karakter Pancasila tadi. Berarti memang bagaimana mengembangkan karakter dan juga menumbuhkan minat bakat ini yang menjadi fokus utamanya ya Pak ya dari kurikulum merdeka ini. Fleksibilitas Pak dari sekolah untuk ikan diberikan sebebas-bebasnya nih Pak untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri. Nah, ini apakah juga menjadi sebuah
catatan penting juga dari Dinas Pendidikan bahwa memang harus memonitoring paling tidak bagaimana sekolah ini merancang kurikulum operasionalnya masing-masing. Ini seperti apa, Pak? Saya kira memang kita untuk satuan pendidikan pasti akan berbeda. Karena berbasis potensi dan kompetensi lokal tadi. Kearifan lokal yang akan dikembangkan masing-masing. Nah, di Kalimantan Utara ini banyak potensi lokalnya. Contoh, ada potensi lokal rumput laut. Ada potensi lokal perikanan. Ada potensi lokal perkebunan kelapa sawit. Tentunya masing-masing sekolah itu berbeda-beda dan akan mengembangkan potensi itu yang harus dikembangkan di satuan pendidikan sesuai dengan lingkungannya tadi, yang mendukung tadi. Sehingga akhirnya anak-anak lulus dari situ bisa mengembangkan potensinya tadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah disetting ataupun sudah diatur sedemikian rupa tentunya untuk bagaimana sinergitas antara guru dan juga dari satuan pendidikan dan juga kepala sekolah ini memang dalam merancang kurikulum Merdeka ini ya Pak ya, seperti itu. Baik Pak. Jadi begini, dalam merancang kurikulum Merdeka, kepala sekolah dan guru itu diberi kebebasan untuk mengidentifikasi potensi yang ada di daerah sekitarnya. Artinya basis potensi yang bisa dikembangkan apa. Kemudian diimplementasikan menjadi pembelajaran berbasis proyek tadi. Harus dipraktekkan dan implementasikan. Oke, baik Pak. Ini terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan tentunya untuk satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan juga mungkin untuk seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara terkait implementasi kurikulum Merdeka ini. Mungkin bisa disampaikan Pak kepada... Oke. Harapan saya semua satuan pendidikan di binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu SMA, SMK, SLB bisa menerapkan kurikulum Merdeka secara utuh, secara penuh, yaitu nantinya pada kurikulum Merdeka secara mandiri. Dan yang kedua, hasil produk lulusan kita nantinya menjadi betul-betul menjiwai pelajar Pancasila tadi, seperti yang saya katakan tadi, yaitu pelajar yang kreatif, inovatif, kemudian juga berwawasan global, dan memiliki sifat gotong royong yang tinggi, dan memiliki karakter iman dan takwanya semakin kuat. Itu harapan kita, lulusan kita. Nantinya Kaltara itu akan menjadi SDM yang unggul, SDM yang berdaya saing, yang mana sesuai dengan visi misi Gubernur Kalimantan Utara akan terwujud semuanya. Kaltara akan maju, berubah dan sejahtera. Oke, dan Kaltara tetap di hati ya Pak ya? Kaltara di hati. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk waktunya sore hari ini. Tentunya kita sudah banyak mendapatkan informasi terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Kalimantan Utara. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh untuk waktunya. Dan saudara, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Teguh Henry Sutanto MPD, dalam Kaltara Bicara hari ini. Tentunya kita berharap implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Kalimantan Utara ini dapat mengubah proses belajar mengajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam dan menyenangkan, sehingga akselerasi peningkatan mutu pendidikan dapat mencapai merdeka belajar yang sesungguhnya untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Baik, saya Tudes Stefan, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Kaltara Bicara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.